Hai, selamat jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal pilihan ganda beserta kunci jawabannya, khususnya pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 10 SMK dan SMA. Mari kita langsung pada soal nomor 1. Yakni dalam Matius 25 ayat 14-30 terkandung pesan atau makna bagi kita bahwa Tuhan memberi kemampuan supaya berkembang. Kita harus melakukan hal di bawah ini. Dalam pilihan A sampai E ini kita memilih jawaban bagian D. Latihan dengan tekun, bila gagal tidak boleh putus asa. Nomor 2, sebagai sesama citra Allah, kita harus dapat menyadarkan untuk menjauhkan tindak kekerasan, diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan budaya dengan cara apa? Yakni dengan cara terbuka, dengan cara menghormati dan cara mengasihi, bagian E. Soal nomor 3, sikap yang kurang tepat terhadap suara hati yaitu, kita semua manusia punya suara hati, tetapi dalam hal ini ditanyakan kepada kita sikap yang kurang terhadap suara hati itu yaitu bagian D, membiarkan agar terbawa arus dunia. Ya, sikap yang kurang tepat itu. Soal nomor 4. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling indah dan unik. Keunikan manusia dapat ditinjau dari 3 segi di bawah ini. 3 segi yang dimaksud adalah segi jasmani, rohani, dan pengalaman, bagian A. Nomor 5. Manusia yang sungguh unik diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya pada hari keberapa. Ini Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaan dan sebagai pusat ciptaannya, yakni pada hari ke-6 ya, pada hari ke-6. Soal nomor 6. Cerita kisah penciptaan alam semesta termasuk juga manusia dapat kita temukan dalam kitab mana? Ini dalam kitab Kejadian. Nomor 4, hukum pertama dan terutama yang diajarkan oleh Yesus dikenal dengan hukum cinta kasih, bagian A. Nomor 7, menurut cerita versi suku India, manusia laki-laki memiliki ciri dan sifat yang keras dan kekar, pantang menyerah, dan lain sebagainya. Sifat-sifat ini memperlihatkan bahwa manusia ini tercipta dari batang, ya, bukan dari batu, bukan dari daun, bukan dari ranting, bukan dari debu tanah. Ini menurut versi suku India. 8. Ini ada contoh ini. Ani sangat mencintai Andri karena Andri sangat pintar bermain alat musik. Cinta Ani terhadap Andri termasuk cinta dalam taraf apa? Ini dalam cinta jasman, dalam cinta personal ya, bagian D. 9. Allah melihat bahwa tidak baik manusia sendiri saja, maka Allah menciptakan manusia yang sepadan dengannya dari tulang rusuknya. 10. Sikap yang harus dikembangkan sebagai umat Kristiani dalam menghargai perbedaan adalah sikap solidaritas. 11. Manusia diciptakan dari debu dan tanah. Ini menunjukkan sifat manusia yang fana, yang gak ada artinya. Ya, setelah kita dari dunia ini kita kembali seperti debu, ya, fana, gak ada artinya. 12. Seorang murid yang dianggap kurang berhasil di bangku sekolah dasar, namun karena ketekunan dan kesabarannya, akhirnya ia menemukan berbagai macam hukum yang sangat berpengaruh dewasa ini, seperti hukum gravitasi, hukum gerak,
kalkulus dan sebagainya. Disampaikan oleh seorang tokoh bernama Isaac Newton. Nah, 13. Oleh karena bakat dan kemampuan yang luar biasa dalam dirinya, dalam diri manusia maksudnya, akhirnya manusia pun menemukan teori relativis khusus pada tahun 1905 dan relativitas umum pada tahun 1916. Siapakah orang-orang tersebut? Namanya adalah Albert Einstein, ya. 14. Salah satu nilai yang dapat kita petik secara tepat bagi kehidupan kita saat ini dari perumpamaan tentang talenta dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30 adalah nilai tanggung jawab. Tuhan memberikan talenta kepada manusia, kepada diri kita masing-masing, dan talenta itu, berkah itu harus kita pertanggungjawabkan. Oke, nomor 15. Sikap fanatik dan diskriminatif sering muncul di dalam diri manusia. Hal ini disebabkan oleh karena beberapa hal seperti di bawah ini, yakni kekurang pahaman, ya, atau kekurang pengertian dan ketidaktahuan. Itu bagian D. 16. Nah, ini tema baru. Gelar yang diberikan Yesus kepada Petrus itu apa? Ya, gelar yang diberikan Yesus kepada Petrus adalah batu karang. Ini batu karang luar biasa, ya. Nah, 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Yesus bertanya kepada Simon sebanyak berapa kali? Nah, ini ada 3 kali, ya, di dalam kitab suci. Ada bagian E. 18. Tingkatan atau tataran cinta pada tahap kedua yang muncul dalam diri pria dan wanita adalah cinta jasmaniah. Oke, kita lanjut pada nomor 19. Dalam diri manusia terdapat 2 hukum, yakni hukum Tuhan dan hukum dosa. Pandangan kedua hukum ini siapa yang mengungkapkannya? Itu yang mengungkapkannya adalah Santo Paulus bagian B. 20. Kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati setiap manusia disebut bisikan hati, suara hati, hati nurani, kata hati, sapaan hati. Nah, ini yang disebut dengan hati nurani bagian C. 21. Contoh nyata mati dan tumpulnya hati nurani yang sering ditunjukkan oleh siswa-siswi sekolah adalah rela berkorban, mengasihi tanpa pamrih, bersikap sopan, bersikap jujur. Nah, ini di kalangan remaja adalah, atau di kalangan anak sekolah adalah bagian E, menyontek. Nomor 22. Perendahan martabat kaum perempuan juga telah diungkapkan oleh beberapa tokoh besar dunia seperti Plato, Aristoteles, Nietzsche, dan lain-lain. Dalam hal ini terhadap perempuan, Plato berpendapat bahwa wanita adalah bentuk pengurangan laki-laki. Apa maksudnya? Silakan nanti lihat pelajaran sebelumnya. Baik, nomor 23. Wanita dan pria diciptakan berbeda baik secara psikologi maupun biologis. Perbedaan ini bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan saling melengkapi. Perbedaan yang saling melengkapi ini disebut dengan perbedaan komplementer bagian D. Nomor 24. Salah satu tokoh yang mendukung teori citra Allah bahwa manusia merupakan gambar dan rupa Allah adalah tokohnya si Calvin, ya. Calvin bagian B, ya, bukan siswa ini, ya, tapi ini tokoh besar. Nomor 25. Teori yang mendukung bahwa manusia adalah citra Allah disebut dengan nama bagian E, Imago Dei, ya. Nomor 26. Seorang filsuf yang berbicara bahwa perempuan adalah degradasi laki-laki. Ini tokohnya bernama Plato. 27. Setiap manusia diberi talenta oleh Tuhan dan Tuhan menghendaki agar talenta itu dikembangkan dan digunakan oleh manusia supaya apa?
supaya talenta yang kita miliki dapat berkembang berkelimpahan. Ini harus dipertanggungjawabkan. 28. Keistimewaan manusia sebagai citra Allah dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya adalah manusia mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, sementara ciptaan lain itu nggak boleh, ya. 29. Secara kodrati, baik ditinjau dari segi biologis maupun psikologis, tugas laki-laki pada dasarnya adalah melindungi dan mensejahterakan. Oke, kita tiba sekarang pada nomor 30. Masih sering terjadi bahwa hati nurani keliru karena ketidaktahuan yang tak teratasi. Maka diperlukan namanya pembinaan suara hati, dan ini secara terus-menerus. Salah satu cara membina suara hati pada pernyataan di bawah ini adalah selalu mengikuti suara hati dan setiap kali memeriksanya kembali. Itu yang paling benar jawabannya. Nomor 31. Tidak jarang kaum remaja menjadi sasaran empuk dari penyebaran gaya hidup yang memprihatinkan dewasa ini. Gaya hidup yang perlu ditanggapi secara kritis adalah bagian B, hedonisme, sekuralisme, dan konsumerisme. 32. Penggunaan handphone berbasis teknologi kadang dipakai untuk penipuan, ancaman, ungkapan bernada kasar, penyebaran gambar-gambar porno, dan lain-lain sebagainya. Tanggapan yang benar terhadap penyalahgunaan teknologi di atas adalah bagian C, dapat memaknai atau dapat memakai handphone berbasis teknologi dengan penuh tanggung jawab sesuai ajaran iman, ya. 33. Di bawah ini yang tidak dikatakan dalam dokumen gereja Gaudium et Spes tentang suara hati apa? Nah, di sini ya, tidak mesti bersuara benar. Kalau A sampai D itu dikatakan dalam Gaudium et Spes. 34. Sikap kita sebaiknya terhadap suara hati dalam menghadapi situasi konkret apa? Yakni melaksanakan apa yang disuruh oleh suara hati, bagian A. Nomor 35. Sebagai orang beriman, kita harus memupuk nurani kita untuk dapat mempertanggungjawabkan tingkah laku kepada siapa saja, bagian C. 36. Dalam kalangan remaja banyak yang menunjukkan bahwa suara hati manusia sudah banyak yang tumpul, ya keliru. Di bawah ini contoh suara hati yang tidak tumpul antara lain, ya. Melakukan pergaulan bebas, mempunyai kebiasaan menyontek, menganggap hina pekerjaan kasar, menganggap kolot budaya asli. Bagian E yang benar mau menyangkal diri sendiri. 37. Di bawah ini yang merupakan fungsi suara hati apa? Yakni fungsinya merupakan norma untuk menilai tindakan, itu suara hati. Kita bisa menilai tindakan kita itu benar atau enggak. Ya, 38. Pengaruh positif dari media massa antara lain adalah, ya, yang ditanya di sini adalah dampak, ya, atau pengaruh positif terhadap media massa itu apa? Positifnya yakni mendekatkan manusia satu sama lain, bukan sebaliknya menjauhkan sesama kita dengan fokus pada media-media yang ada atau yang kita miliki. Bagian B, ya. 39. Pengaruh media massa juga untuk mendidik, ya. Media massa itu bukan hanya menghancurkan, tapi juga ada sisi positifnya, mendidik, antara lain yaitu bagian C, memberi informasi dan membentuk opini yang baik. Itu salah satu, ya. 40. Pengaruh negatif dari media massa antara lain apa? Nah, selain positif ada negatifnya juga. Salah satu diantaranya bagian C, menciptakan budaya baru yang gemerlap dan menyingkirkan budaya asli, ya. Oke, 41. Salah satu upaya kita untuk dapat membina bersikap kritis terhadap media antara lain yaitu bagian A, melatih menyaring tayangan media. Jangan asal atau telan bulat-bulat gitu. 42. Sikap yang lebih mementingkan kepuasan duniawi biasanya diistilahkan dengan sebutan apa?
A. Individualisme, B. Materialisme, C. Hedonisme, D. Konsumerisme, E. Fanatisme. Di antara pilihan yang ada ini, jawaban yang tepat adalah hedonisme. 43. Seseorang yang bergaya hidup lebih mengutamakan materi dan kesenangan hidup dan memandang bahwa manusia diukur dari apa yang ia miliki. Ini termasuk jenis orang yang berideologi materialisme. Oke, 44. Orang yang terus-menerus cenderung untuk menambahkan tingkat konsumsi meski tidak membutuhkannya, berarti tipe orang ini tergolong orang yang konsumtif, ya. Bagian D. 45. Mari kita menyimak contoh kasus berikut ini, ya. Citra, bukan nama sebenarnya ini, ya. Citra menangis terseduh-seduh di salah satu sudut ruang kelas. Seorang guru menghampiri dia dan bertanya apa yang terjadi. Tetapi Citra tidak mau menjawab. Guru mengantarnya kembali ke asrama untuk menenangkan diri. Keesokan harinya, guru tersebut kaget karena mendapat kabar bahwa Citra sudah dijemput orang tuanya dan telah mengambil surat pindah. Guru itu pun berinisiatif untuk menyelidiki apa penyebabnya. Berdasarkan keterangan dari beberapa orang teman sekelas Citra, ternyata Citra sering didatangi oleh sekelompok siswa senior yang memperlakukan Citra secara kasar dan tidak ada yang berani membantu Citra atau melaporkan peristiwa itu kepada guru. Nah, berdasarkan contoh di atas, penyebab terjadinya pembulian adalah